Pernah kebayang nggak? Bisakah seorang perempuan duduk di singgasana Keraton Jogja? Nah, ini tuh benar-benar jadi pertanyaan paling besar, paling belum pernah terjadi sebelumnya, dan paling memicu perdebatan di seputar Kesultanan Yogyakarta saat ini. Gini, selama ratusan tahun, garis keturunan Mataram yang sangat dihormati ini selalu dipimpin sama laki-laki. Tapi hari ini, sejarah kayaknya lagi ada di ambang perubahan yang monumental banget. Di paparan kali ini kita bakal ngebedah materi dan sumber-sumber sejarah buat benar-benar paham apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik tebalnya tembok keraton. Kalau kita perhatiin wacana sekarang nih, perdebatan modern tuh terbelah jadi dua kubu utama. Di satu sisi ada kutub raja. Mereka ini berargumen pakai legitimasi hak prerogatif sultan dan wacana kesetaraan gender. Terus di sisi seberangnya ada kutub konservatif yang berdiri tegak pegangan sama hitah keraton. Ini tuh argumen historis dan filosofis yang meyakini banget kalau Sultan Yogyakarta itu ya mutlak harus laki-laki. Ingat ya, di sini kita nggak lagi memihak siapa-siapa. Tugas kita murni ngelihat data sejarah dan akademis buat ngerti gimana sih institusi kuno ini menavigasi arus suksesi dari masa ke masa. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Kita bakal bongkar rabis mitos versus realita dari rentetan sejarah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalian mungkin sering dengar ya, masyarakat umum itu sering mandang pergantian tahta sebagai sesuatu yang misterius, tabu banget buat diomongin, dan dianggap selalu mulus-mulus aja ngikutin aturan yang kaku. Tapi pas kita buka lembaran arsip dan riset akademisnya, wow, ceritanya ternyata jauh lebih dinamis, penuh strategi, dan kadang-kadang sangat bergejolak. Nah, biar gampang, kita punya peta jalan yang jelas nih. Pertama, kita bahas kontroversi tahta. Kedua, akar kuat dinasti Mataram. Ketiga, mitos suksesi kaku. Keempat, dalang kolonial. Dan kelima, masa depan sultan. Kita mulai dari bagian pertama, kontroversi tahta dan perdebatan masa kini. Lambang kebesaran keraton yang legendaris ini benar-benar mewakili otoritas tradisional yang super kuat. Secara tradisi, nanyain atau ngutak-atik urusan suksesi internal keraton itu dianggap sangat-sangat tabu. Institusi ini kan punya bobot sejarah dan budaya yang luar biasa besar ya. Nah, ketabuan inilah yang bikin banyak orang zaman dulu segan buat nanya-nanya. Makanya, informasi tertulis soal dinamika suksesi ini tuh minim banget diketahui publik dan biasanya cuma beredar dari cerita mulut ke mulut aja. Tapi keheningan yang udah bertahun-tahun itu tiba-tiba pecah di tahun 2015. Sri Sultan Hamengkubuwono X, penguasa saat ini, ngeluarin yang namanya Sabda Raja. Ini benar-benar bikin kaget karena beliau mengubah gelarnya dan secara tak terduga ngebuka peluang buat pewaris perempuan. Coba bayangin, karena Sultan dikaruniai 5 orang putri dan putri sulungnya diangkat jadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, manuver ini seketika memicu wacana politik yang benar-benar baru di dalam keraton, sesuatu yang sama sekali nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sekarang, yang menarik dari bagian kedua ini, akar kuat dinasti Mataram dan kekuasaan militernya. Kita tarik mundur sedikit ya ke masa lalu. Wangsa Mataram itu aslinya didirikan oleh figur militer yang luar biasa tangguh, Danang Sutawijaya, atau yang pasti lebih kalian kenal sebagai Panembahan Senapati. Beliau ini berkuasa dari 1586 sampai 1601 dan berhasil memerdekakan Mataram dari Kesultanan Pajang lewat rentetan kampanye militer. Citra pendiri yang maskulin, jago perang, dan kuat secara fisik ini akhirnya nancep banget dan ngebentuk akar yang sangat dalam kalau garis keturunan Mataram itu identik dengan ketangguhan laki-laki. Terus, lompat ratusan tahun setelah era Senapati, Mataram Islam sempat ada di titik nadir gara-gara perang saudara berdarah yang panjang banget yang kita kenal sebagai Perang Suksesi Tiga Jawa. Nah, baru deh di tahun 1755, lewat perjanjian Giyanti, Mataram akhirnya dibelah dua. Dari titik inilah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat lahir secara resmi di bawah Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Jadi, fakta uniknya nih, keraton yang kita kenal sekarang ini sebenarnya lahir dari rahim sebuah kontestasi suksesi yang gede-gedean. Masuk ke bagian ketiga, mitos suksesi kaku dan ekskavasi fakta sejarahnya. Gini, selama ini tuh ada kepercayaan luas di masyarakat kalau pergantian tahta dari Sultan pertama sampai ke-10 itu selalu berjalan lurus, damai, dan baku banget ngikutin aturan adat. Tapi, apa iya sejarah berkata begitu? Ternyata enggak teman-teman. Riset akademis mendalam dari Polgov UGM ngebuktiin kalau klaim keseragaman itu enggak sepenuhnya tepat. Faktanya, suksesi penguasa keraton itu sangat cair atau fluid. Pergantian tahta itu selalu jadi arena kontestasi politik yang intens. Bener-bener beda zaman, beda juga dinamika dan benturan kepentingannya.
Di riset itu, ada satu metafora yang menurut saya indah banget. Dikatakan gini, pola suksesi tak ubahnya pola kain batik. Dengan mengamati secara detail mengenai warna dan ragam hiasnya, kita bahkan bisa menebak coraknya. Hampir pasti selalu ada cerita berbeda di tiap-tiap zaman. Keren kan? Jadi kayak bikin batik, bentuknya terstruktur, tapi tiap tarikan cantingnya pasti dipengaruhi sama realitas pembuatnya saat itu. Sama halnya dengan suksesi raja, yang dibentuk secara unik oleh kondisi sosial dan politik di eranya masing-masing. Jadi, poin krusialnya di sini adalah aturan adat aja tuh nggak pernah cukup buat jadi jaminan mutlak siapa yang bakal naik tahta. Keputusan suksesi itu selalu berdiri di atas 4 pilar benturan kepentingan. Pertama, pasti ada keinginan buat jaga stabilitas internal keluarga keraton. Kedua, keharusan nahan garis keturunan berdarah langsung. Ketiga, cari penerus yang emang punya kapabilitas mumpuni. Dan yang keempat, nah ini dia, memuaskan kepentingan atau intervensi dari penguasa kolonial yang lagi berkuasa di Nusantara saat itu. Kita lanjut ke bagian keempat, dalang kolonial dan gimana intervensi asing main peran di Jawa. Kalau kita lihat periode awal abad ke-19, wah itu kacau balau banget sih. Penguasa kolonial saat itu benar-benar memperlakukan tahta Jogja ibarat bidak catur. Bayangin aja, Sultan Hamengkubuwono II naik tahta tahun 1792. Dimakzulkan sama Belanda tahun 1810 dan diganti sama anaknya, HB3. Terus, setahun kemudian pas Inggris masuk, HB3 malah diturunin dan HB2 dinaikin lagi. Nggak sampai situ, di 1812, Inggris nurunin HB2 dan balikin HB3 lagi ke tahta. Gila nggak tuh? Intervensi eksternal ini benar-benar nyiptain turbulensi yang luar biasa hebat di dalam silsilah keluarga. Dan ini dengan sangat jelas nunjukin betapa rentannya institusi keraton di masa itu. Setelah HB3 wafat, tahta langsung jatuh ke putranya, HB4, yang saat itu umurnya baru 10 tahun. Terus yang lebih bikin galeng-galeng kepala, HB5 naik tahta pas umurnya baru 3 tahun. 3 tahun barangin. Karena mereka masih balita dan anak-anak, mau nggak mau keraton harus dijalankan sama Dewan Perwalian, kayak Pangeran Notokusumo atau Paku Alam I. Nah, celah kelemahan umur inilah yang sering dimanfaatin kolonial Belanda buat makin nyengkram kekuasaan di tanah Jawa. Pola tekanan dari kolonial ini nggak berhenti di situ aja, terus berlanjut sampai abad ke-20. Bahkan, sultan yang udah berkuasa lama pun nggak kebal loh. Di awal 1920-an, Sultan Hamengkubuwono VII yang udah cukup sepuh dapat tekanan hebat dari residen Belanda saat itu, John Quire. Beliau dipaksa buat mempercepat pergantian kekuasaan. Akhirnya, HB7 ngelakuin yang namanya lereh ke Prabon atau turun tahta lebih awal dan nyerahin posisinya ke putranya yang kemudian dinobatkan sebagai HB8. Mari kita geser sedikit dan lihat gimana ini ngebangun fondasi buat era modern. Semuanya berubah total dan permanen pas masuk eranya Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang naik tahta di tahun 1940. Lewat visi politik beliau yang luar biasa berani, beliau mutusin buat mengintegrasikan keraton ke dalam pangkuan Republik Indonesia yang baru merdeka. Langkah brilian ini secara otomatis langsung nyingkirin intervensi kolonial asing dari urusan tahta. Sejak saat itu, suksesi keraton murni balik jadi urusan internal keluarga aja, tanpa campur tangan negara penjajah. Nah, sampailah kita di bagian kelima, masa depan Sultan dan arah baru tahta Jogja. Balik ke masa kini, riset dari Polgov memetakan secara objektif kalau masa depan tahta ini punya beberapa skenario kuat. Bisa jadi, penerusnya nanti dilihat murni dari tata gelar kepangeranan yang ada sekarang. Atau mungkin bakal diurutin berdasarkan usia dari para pangeran kerabat keraton. Ada juga kemungkinan skenario politik praktis, alias siapa yang kira-kira paling banyak dapat dukungan, dan pastinya probabilitas besar yang memicu seluruh perdebatan kita dari awal, potensi munculnya sultan perempuan pertama dalam sejarah, mengingat Sultan X saat ini cuma punya 5 putri. Semua opsi ini sekarang lagi berproses secara dinamis banget di dalam tembok keraton. Pada akhirnya, kalau kita belajar dari sejarah, suksesi Keraton Yogyakarta itu emang nggak pernah statis. Institusi ini bisa bertahan lebih dari 2,5 abad justru karena mereka jago beradaptasi melintasi zaman, dari era penjajahan sampai modernisasi. Terus pertanyaannya, bakal kayak apa sih corak selanjutnya di lembaran kain batik sejarah Jogja ini? Apakah tradisi kuno dengan syarat ketat laki-laki yang bakal tetap dipertahankan? Atau adaptasi gender yang justru bakal nulis sejarah baru? Jawabannya, untuk saat ini masih jadi misteri besar yang lagi pelan-pelan terurai. Terima kasih udah ngikutin paparan kita kali ini dan sampai jumpa di eksplorasi sejarah seru berikutnya.